Adifa Kristinur Latisa. Aku dari kelas 31. Hari ini aku akan bercerita berjudul Cerita Rakyat Si Pitung, Jagoan dari Betawi. Dahulu di Betawi, ada seorang pendekar bernama Pitung. Ia adalah anak dari Bang Piyun dan Empok Pinah. Ia sering disebut dengan sebutan Bang Pitung. Bang Pitung adalah pendekar yang baik hati, patuh kepada agama, dan selalu menolong sesama. Bang Pitung memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia tak mempan ditembus senjata. Tetangga-tetangga Bang Pitung hidup serba kekurangan. Pitung pun merasa iba. Apalagi orang-orang yang kaya justru semakin kaya tanpa memedulikan rakyat yang miskin. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat. Hati si Pitung geram sekali. Sore ini ia kembali melihat kesuenan-suenan para centeng Babah Liem. Babah Liem atau Liem Jeng adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babah Liem menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang kepada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babah Liem mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan membayar pajak yang jumlahnya mencekik leher. Si Pitung bertekad, ia harus melawan para centeng Babah Liem. Si Pitung mencari seorang guru yang dapat mengajarkan ilmu bela diri kepadanya. Pilihan jatuh pada Haji Naipin, seorang ahli bela diri yang dikenal memiliki keahlian yang luar biasa. Dengan tekad yang bulat, si Pitung meminta Haji Naipin untuk menjadi gurunya. Beberapa bulan kemudian, si Pitung telah menguasai segala ilmu yang telah diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakan ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kamu menggunakannya untuk menindas orang lain." Si Pitung mencium tangan Haji Naipin lalu pamit. Aksi Bang Pitung akhirnya terdengar oleh Kopeni. Kita harus menghentikan Pitung agar Belanda tidak resah dengan keberadaannya, ucap kepala polisi Belanda. Berbagai upaya dilakukan, namun Bang Pitung selalu bisa lolos dari pasukan Belanda. Berkali-kali Belanda mencoba menembaknya, tapi Pitung selalu bisa lolos dari pasukan Belanda. Bagaimana cara menangkap Pitung? Apakah ia tidak memiliki kelemahan? Pejabat Belanda ini kemudian berencana menculik ayah dan guru si Pitung, yaitu Haji Naipin dan Pak Piyun. Tentara Belanda pun berhasil menculik keduanya dan mengancam akan memenggal kepala mereka jika Pitung tak kunjung menyerahkan diri. "Hai Haji Naipin, kamu akan mati karena aku penggal, karena kamu telah mengajari Pitung ilmu-ilmu untuk melawan kebijakan kami." Pada saat itu Haji Naipin hanya terdiam. "Kamu juga Piyun, kamu akan mati sia-sia jika anakmu tak kunjung menyerahkan diri." Pada saat itu Bang Piyun hanya terdiam sedih. Kabar ditangkapnya Haji Naipin dan ayah si Pitung akhirnya terdengar oleh Pitung dan para pengikutnya. Namun Bang Pitung tak serta-merta menyerahkan diri kepada Belanda. Ia memilih mengirimkan surat kepada Belanda. Ia meminta agar ayah dan gurunya dilepaskan. Belanda pun tak kalah taktik. Ia melepaskan ayah si Pitung, namun tak melepaskan Haji Naipin gurunya. Belanda baru akan melepaskan Haji Naipin setelah Pitung menyerahkan diri. Akhirnya Bang Pitung kembali menulis surat berikutnya. "Aku akan menyerahkan diri, tapi tidak untuk dipenggal. Aku akan menebus kesalahanku dengan mengembalikan harta-harta yang telah saya curi.
Belanda pun mengiyakan syarat tersebut. Selang beberapa hari setelah persetujuan dari Belanda, Pitung menyerahkan diri. Namun, pejabat Belanda mengingkari persetujuan sebelumnya. Suara rentetan peluru pun memecahkan kesunyian. Tubuh si Pitung roboh bersimbah darah. Pak Piun dan Haji Naipin sangat berduka. Akhirnya Pitung meninggal karena luka tembak peluru emas. Mereka membawa pulang jenazah si Pitung, kemudian menguburkannya. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Meskipun ia telah tiada, Pitung tetap dikenal sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Pesan moral dari cerita rakyat si Pitung adalah setiap orang pasti memiliki kelemahan. Jangan sombong jika kamu memiliki kelebihan. Gunakan kelebihanmu untuk membantu orang lain. Jadilah orang yang rendah hati dan berani membela kebenaran. Setiap kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.